Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah bunda di rumah? Semoga kabarnya senantiasa baik dan selalu bahagia. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan program jenjang yang ada di kelas 7 selama semester 2 ini. Baik, yang pertama kami perkenalkan tim kami yang ada di jenjang 7. Yang pertama ada Ustadzah Iva, yakni saya sendiri. Saya diberikan amanah mendampingi Ananda yang berada di kelas 7A. Kemudian ada Ustadzah Hilal. Beliau diberikan amanah mendampingi Ananda yang berada di kelas 7B. Kemudian ada Ustadz Khairul Anwar. Beliau akan mendampingi Ananda di kelas 7C. Dan ada Ustadz Fathur Roji. Beliau mendapatkan amanah di kelas 7D. Oke, langsung saja ayah bunda kami ke program jenjang. Program jenjang ini kami bagi menjadi 4. Yang pertama program harian, kemudian ada program pekanan, program bulanan, serta yang keempat yaitu program tahunan. Memasuki program pertama yaitu program harian, yang mana di sini ada tilawah. Tilawah target di kelas 7 ini Ananda bisa mencapai tilawah 1 hari sebanyak 3 lembar, yang mana sudah kita biasakan di pagi hari Ananda tilawah sebanyak 2 halaman atau 1 lembar, dan sisanya bisa dipenuhi ketika Ananda saat jam pelajaran tahfidz. Kemudian ada bina kelas. Bina kelas ini pagi dan sore. Pagi kita gunakan untuk memotivasi siswa, dan di sore hari kita gunakan untuk evaluasi capaian amal yaumi siswa. Kemudian ada al-maksurat. Al-maksurat ini tujuannya agar siswa terbiasa berzikir. Nah, ini targetnya minimal 2 kali setiap pekan. Kemudian ada infak. Infak ini dilakukan di sekolah. Targetnya siswa ini bisa terbiasa menjadi habit ya, untuk infak selama 2 kali 1 pekan. Untuk harinya tergantung dari masing-masing kelas seperti itu. Kemudian ada sholat berjamaah dan di awal waktu. Sholat berjamaah ini kami khususkan bagi siswa putra ya. Harapannya ketika berada di rumah Ananda juga terlatih sholat berjamaah. Dan di awal waktu ini bagi siswa putri ya, atau siswi putri. Namun ketika di sekolah baik putra maupun putri kami kondisikan semuanya berjamaah seperti itu. Dan yang terakhir ada sholat duha. Sholat duha ini targetnya yaitu 3 kali selama 1 pekan. Mohon maaf di sekolah belum bisa memfasilitasi Ananda untuk bisa sholat berjamaah setiap hari ya. Namun ada di saat bina kelas komunal kami menyisipkan ada waktu khusus agar Ananda bisa sholat duha berjamaah. Namun harapan kami di luar hari tersebut yang sudah diprogramkan, Ananda bisa terbiasa sebelum berangkat ke sekolah sudah melakukan sholat duha, atau misalnya tidak sempat karena belum masuk waktu duha, monggo Ananda berangkat itu dalam posisi sudah berwudu, sudah punya wudu, dan di sekolah langsung melakukan sholat duha di musola secara mandiri atau bisa dilakukan di kelas masing-masing. Selanjutnya ada program pekanan, ini kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada bina kelas komunal ya. Untuk bina kelas komunal ini tepatnya ada di hari Selasa dengan pembagian pekan pertama dan pekan ketiga. Bina kelasnya berisi tema tentang motivasi serta pemberian reward bulanan.
Kemudian di pekan kedua ada kajian fikih. Kajian fikih ini kami mengambil bab tentang toharoh. Yang mana tujuannya di kelas 7 ini agar siswa-siswi di kelas 7 sudah tuntas dalam hal toharoh atau bersuci. Kemudian di pekan keempat ada kajian akil balik, ya. Harapannya di usia SMP, ya, yang sudah balik ini juga disertai dengan akilnya, seiring dengan akilnya. Kemudian program yang kedua ada Tauji Sebaya atau kita mengenalnya dengan Kultum. Nah, Tauji Sebaya ini setiap pekan sekali. Kenapa di sini kami tuliskan 2? Karena di kelas putra itu kesepakatan taujinya hari Kamis. Sedangkan di kelas putri itu menggunakan hari Jumat seperti itu. Yang mana pelaksanaannya, teknisnya anak-anak diminta maju di depan teman-temannya, di depan kelas, ya, menyampaikan taujih, ya, atau kultum. Ya, harapannya anak-anak terlatih berbicara di depan umum dengan PD gitu, nggih. Kemudian yang ketiga ada sharing time atau home visit. Untuk pelaksanaannya sharing time ini dijadwalkan oleh walas atau janjian dulu sama walas. Nah, biasanya ini saat jam istirahat atau saat jam perpulangan siswa belum dijemput. Nah, seperti itu. Maka akan sharing time. Dan untuk home visit ini wali kelas akan bersilaturahim ke rumah ayah bunda sekalian, ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi Ananda ketika di rumah, seperti itu, dan sharing-sharing yang lain. Dan ini biasanya kami janjian terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu program bulanan, yang mana program bulanan ini insya Allah di semester 1 sudah berjalan, alhamdulillah, atas kerjasama ayah bunda di rumah. Program ini terus kami kembangkan seperti itu, nggih, yaitu Birrul Walidain. Mohon izin, ini ada dokumentasi nggih dari salah satu siswa. Ini kebetulan yang kami ambil Ananda sedang membuatkan minuman dan menyajikannya untuk orang tua, nggih, serta memijat orang tua. Jadi harapannya menjadi habit gitu, nggih, menjadi kebiasaan orang tua itu berbuat mohon maaf, menjadi kebiasaan anak itu berbuat baik kepada orang tua, seperti itu. Dan setiap bulan insya Allah beragam. Misal kemarin membantu ayah ibu memasak, pekan berikutnya membersihkan kamar, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada program Star of the Month, yang mana pemberian reward untuk Ananda yang capaian amal yauminya itu di atas target. Kami berikan apresiasi, nggih. Jadi yang siswa capaian amal yauminya di atas rata-rata, seperti itu. Kemudian ada program semester. Program semester ini ada parenting, ya. Parenting ini kami 1 tahun itu sebanyak 3 kali, nggih. Yang pertama kita lakukan saat MPLS, nggih, saat Ananda ada di awal masuk di SMP. Kemudian yang kedua saat pembagian rapot semester ganjil, yang kemarin insya Allah sudah dihadiri ayah bunda, dan yang akan datang di semester 2 ini saat pembagian rapot semester genap atau saat kenaikan kelas. Jadi saat ada parenting, ya, pembagian rapotnya langsung kita bagi tanpa ada konsultasi, seperti itu, nggih ayah bunda. Jadi misal panjenengan pengen mengetahui bagaimana perkembangan Ananda ketika di kelas. Nah, itu monggo saged ketika saat pembagian rapot sisipan, seperti itu. Kemudian program selanjutnya ada Mabit.
Mabit ini insya Allah pelaksanaannya di bulan Ramadan. Oke, kami lanjut di program P5. Program P5 karena di kelas 7 ini menggunakan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka yang mana ada program P5 yaitu tentang profil pemuda Pancasila ya. Insya Allah di bulan Februari ini kami akan melaksanakan Business Day ya. Yang mana tujuan dari Business Day itu untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur ya. Jadi Ananda di kelas 7 harapannya bisa menjual produk mereka ya, bisa menjual, memasarkan, nah sampai nanti akhirnya bisa mendapatkan untung seperti itu. Dan program yang kedua yaitu Creativity Project. Insya Allah pelaksanaannya di bulan Mei. Di sini siswa boleh memilih ya, boleh memilih nanti mereka akan mengembangkan di bidang yang mana ya. Pilihannya ada 3 yaitu bidang teknologi, handmade, dan literasi. Baik, insya Allah cukup paparan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.